Hello everyone, welcome to English class. Hello class, how are you? Today we will start with a new material. We'll learn how to compose sentences, especially the ones showing cause and effect correlation. Jadi secara khusus kita akan belajar membuat kalimat yang menunjukkan hubungan cause and effect atau sebab akibat. At first, we need to know what's called as cause and what effect is. Cause is the reason why something happens, meanwhile effect is what happens as a result. Jadi, cause adalah penyebab terjadinya suatu hal, sedangkan effect adalah hal yang terjadi sebagai akibat dari penyebab tersebut. Misalnya saja, sekarang terjadi musim hujan, sehingga tanaman mendapat cukup air dan bunga-bunga bermekaran. Dan dapat dikatakan karena musim hujan tiba, bunga-bunga bermekaran. So, in the sentence, we can say, the flowers are blooming because it's rain season. Kalimat ini terdiri dari dua klausa atau dua anak kalimat, yaitu yang pertama, the flowers are blooming, dan yang kedua, it's rain season. Di sini yang menjadi efek adalah klausa the flowers are blooming, yang merupakan akibat yang terjadi oleh suatu sebab, yaitu it's rain season. Kedua klausa tersebut dapat menunjukkan hubungan sebab akibat hanya jika terdapat kata hubung atau konektor yang menandakan sebab akibat. Pada contoh tadi, konektor yang digunakan adalah kata because, yang artinya karena. Sebenarnya ada banyak konektor yang dapat menunjukkan hubungan sebab akibat. Dan mungkin kalian sudah pernah mendengar bahkan menggunakannya dalam berkomunikasi. Beberapa di antaranya adalah so, as a result, because, therefore, consequently, due to, which cause, dan masih banyak lagi lainnya. To make you understand how to use this kind of sentences to communicate, let's see this example of conversation. Please read the conversation. You can pause the video for a while. After reading, now let's discuss it. Hey, why do you come to school at this hour? You are almost late. Hey, mengapa kamu datang ke sekolah pada jam segini? Kamu hampir terlambat. I'm almost late because my bike had a trouble with tire. Saya hampir terlambat karena sepeda saya ada masalah pada bannya. Nah, kalimat ini menunjukkan sebab akibat dengan kata because sebagai konektornya. Jika dipahami, maka yang menjadi cause atau sebab di sana adalah my bike had a trouble with tire. Sepeda saya ada masalah pada bannya. Sedangkan effect atau akibatnya adalah I'm almost late. Saya hampir terlambat. Next, what happened with your bike? Ada apa dengan sepedamu? Due to nails on the road, my bike tires got punctured. Dikarenakan paku di jalan, ban sepeda saya bocor. Nah, di sini yang merupakan konektor adalah due to, yang artinya disebabkan oleh. Because dan due to sama-sama diikuti oleh cause atau penyebab. Namun ada perbedaannya. Because selalu diikuti oleh kalimat atau klausa yang menyebutkan subjek dan predikatnya. Sedangkan due to tidak boleh diikuti oleh kalimat atau klausa, melainkan hanya diikuti dalam bentuk noun phrase atau frase benda, atau juga gerund. Maka dari itu, due to hanya diikuti oleh nails on the road, paku di jalan, yang merupakan frase benda. Jadi, pada kalimat ini, cause-nya adalah nails on the road, sedangkan efeknya adalah my bike tires got punctured. Next, oh, fortunately you can go to school and follow the test. Oh, untungnya kamu bisa ke sekolah dan mengikuti tes. Ya, thanks to Dani, I can follow the test. Ya, berkat Dani saya bisa mengikuti tes. Nah, pada kalimat ini, kata thanks to juga merupakan konektor yang bermakna berkat. Sama seperti due to, thanks to juga selalu diikuti oleh cause. Dan juga cause-nya selalu dalam bentuk frase benda atau gerund. Next, why? Mengapa? Because of his ride, I'm not late to school.
karena tumpangannya saya tidak terlambat ke sekolah. Because of berarti karena, tapi penggunaannya berbeda dengan because. Because of selalu diikuti oleh cause dalam bentuk frase benda dan gerund. Let's see next conversation. Hi Dini, what do you think about today's test? Hai Dini, bagaimana menurutmu tes hari ini? Since I studied hard last night, I can finish my test. What do you think? Karena saya belajar tadi malam, saya bisa menyelesaikan tes saya. Bagaimana menurutmu? Since pada kalimat tersebut merupakan konektor hubungan sebab akibat yang berarti karena. Since selalu diikuti oleh cause dalam bentuk kalimat atau klausa, sehingga pada kalimat tersebut, I studied hard last night merupakan cause, sedangkan I can finish my test adalah efeknya. Next, as I prepared for it, I could handle it well too. Karena saya sudah bersiap-siap untuk itu, saya pun bisa mengerjakannya dengan baik. Di sini, as berfungsi sebagai konektor sebab akibat yang juga berarti karena. Sama seperti because dan since. Konektor as selalu diikuti oleh cause dalam bentuk kalimat atau klausa. Next, are you free after school? Let's go shopping. Apakah kamu senggang pulang sekolah? Ayo berbelanja. I'm sorry I can't, for I have to study. We still have another test tomorrow. Maaf, saya tidak bisa karena saya harus belajar. Kita masih ada tes besok. For di sini juga merupakan konektor yang berarti karena. For diikuti oleh cause dalam bentuk kalimat atau klausa. Next. You are right. I think I will study for it too, so I won't get bad mark. Kamu benar, saya rasa saya juga akan belajar untuk tes itu, sehingga saya tidak akan mendapat nilai yang buruk. Konektor cause and effect pada kalimat tersebut adalah kata so, yang berarti maka atau sehingga. Namun berbeda dengan konektor-konektor sebelumnya, so selalu diikuti oleh effect dan bukan cause, karena so menandakan akan adanya akibat. Jadi, cause pada kalimat tersebut adalah I will study for it too. Sedangkan efeknya I won't get bad mark. Karena sebab ia belajar, maka akibatnya ia tidak akan mendapat nilai yang buruk. Next. Just remember, if we are failed to the test, as a consequence, we will have another remedial test. Ingat saja, jika kita gagal pada tes tersebut, maka akibatnya kita akan mengikuti tes remedial. As a consequence sama dengan as a result. Berarti sebagai akibatnya. Konektor ini selalu diikuti oleh efek atau akibat dan dalam bentuk kalimat atau klausa. Namun, as a consequence dan as a result berbeda dengan as a consequence of dan as a result of. Dengan adanya kata of di sana, maka keduanya menjadi penanda cause dan bukan efek. Jadi, jika nanti kalian menggunakan as consequence of dan as a result of, keduanya haruslah diikuti oleh cause atau sebab dalam bentuk noun phrase atau kata benda atau juga gerund. Misalnya, as a consequence of being failed on the test, we will have remedial test. Sebagai akibat dari gagal dalam tes, kami akan mengikuti tes remedial. Well, from those examples, it can be concluded that connectors take a big role in connecting clauses to form cause and effect correlation in a sentence. And you can see on the table, we can classify those connectors into 4 groups. Jadi dapat disimpulkan dalam membentuk kalimat cause and effect, konektor dapat dibagi menjadi 4 grup, seperti yang tertera pada tabel. Sebenarnya konektor ada banyak, dan mungkin kalian bisa mencari dari berbagai sumber. Berikut adalah beberapa konektor cause and effect yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah konektor penanda cause atau sebab yang diikuti oleh
clause atau klausa seperti because, since, dan as. Karena diikuti oleh klausa atau kalimat, maka polanya menjadi klausa satu akibat plus because, since, or as plus klausa dua sebab. Jadi jika cause-nya adalah the weather was dry and windy dan efeknya adalah the fire spread quickly, maka kalimatnya menjadi the fire spread quickly because the weather was dry and windy. Pertanyaannya, apakah urutan klausanya bisa dibalik? Jawabannya bisa. Yang penting, because, since, atau as selalu diikuti oleh cause dan bukan effect. Sehingga bisa juga menjadi because the weather was dry and windy, the fire spread quickly. Grup yang kedua, konektor penanda cause atau sebab yang diikuti oleh noun phrase atau frase benda atau gerund. Seperti due to, as a result of, because of. Polanya, klausa satu akibat plus due to or as a result of or because of plus noun phrase atau gerund yang merupakan sebab. Sehingga kalimatnya menjadi the fire spread quickly due to the weather. Grup yang ketiga adalah penanda efek, yaitu as a result, consequently, dan therefore. Polanya adalah klausa satu sebab plus as a result or consequently or therefore plus klausa dua akibat. Contohnya, the weather was dry and windy. As a result, the fire spread quickly. Dan yang terakhir adalah konektor so dengan pola klausa satu sebab plus so plus klausa dua akibat. Penggunaan konektor so biasanya pada situasi informal atau situasi tidak resmi. Contohnya pada kalimat menjadi the weather was dry and windy so the fire spread quickly. Well class, that's all information about today's topic. After watching this video, it must be good if you practice to compose some cause and effect sentences so that you will understand better about the concept. Well, thank you for watching and see you on the next topic.